Shalom Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita datang kepada Tuhan sore hari ini, kita serahkan hidup kita percaya bahwa Tuhan hadir dan menjamah setiap kita. Amin. Kita buka hati kita untuk datang kepadanya saat ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu Tuhan, kami membawa hidup kami membawa hati kami membuka seluruh hidup kami kepada Tuhan. Kami mau Tuhan Kau memulihkan kami mau Engkau berbicara kepada kami pribadi lepas pribadi. Supaya hidup kami sungguh-sungguh hari demi hari semakin serupa dengan Tuhan. Kami diperbaharui sehari demi sehari Tuhan. Kami rindu Tuhan sore hari ini Engkau sungguh nyata melawat setiap umat-Mu yang hadir pada saat ini. Hamba berdoa Tuhan kuasa urapan-Mu nyata atas setiap kami. Engkau berbicara secara pribadi kepada setiap umat-Mu Tuhan. Satu pun tidak ada yang terlewatkan lewat pujian kami, lewat firman yang kami dengar, lewat ibadah kami pada saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan ibadah ini hanya ke dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus. Kita semua yang siap beribadah katakan bersama-sama. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Shalom. Buat Keliling Water. Shalom. Mari kita balik berdiri bersama. Kita mau naikkan pujian kita. Bahwa kita mau tempatkan Tuhan di tempat paling pertama. Haleluya. Let's go.
Terima kasih Tuhan atas segala yang boleh Tuhan berikan untuk setiap kami. Kami percaya pengharapan kami hanya ada di dalam Yesus. Biarlah kami hidup karena kami percaya Engkau Allah yang setia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Biarlah pujian ini boleh menjadi doa untuk setiap kita. Kita mau katakan bersama. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Iya Tuhan, benar Tuhan. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Yes Lord. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku hidup karena percaya Yesus. Terima kasih Tuhan, Kau telah setia atas setiap kami. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Amin. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah, meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Yes Lord, aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar. Terima kasih Tuhan yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya padanya, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Sekali lagi katakan lebih sungguh, kita punya Tuhan yang besar. Terima kasih yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Terima kasih
Terima kasih Tuhan, inilah pujian kami ya Bapa. Biarlah menjadi dupa yang harum di hadapan sesat. Bila sebentar kami mau duduk diam mendengarkan akan kebenaran firman. Pakai hamba-Mu Tuhan Duombin yang menyampaikan kebenaran firman. Biar firman yang boleh disampaikan boleh menjadi satu rema di dalam kehidupan kami. Amin. Untuk kami Yes. semakin diperbarui di dalam Engkau Yesus. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih buat sore hari ini. Dan kami serahkan waktu yang terbaik sore ini hanya ke dalam tangan kuasa-Mu ya Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kita semua yang percaya boleh berkata bersama amin. Kami persilahkan Bapak Ibu untuk kembali duduk. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, siap untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Kita belajar bersama-sama hari ini. Saya percaya saat kita buka hati kita buka seluruh hidup kita, maka firman itu berkuasa untuk mengubahkan hidup kita, untuk memulihkan hidup kita. Amin. Haleluya, selamat datang untuk Cik Vera, selamat datang untuk Mas Aaron, untuk Mbak Rere ya. Terima kasih untuk kedatangannya dan bersama-sama berkumpul di tempat ini bersama dengan kita, bersekutu dengan Tuhan. Hari ini adalah tema yang kedua di bulan ini, Bapak Ibu Saudara. Kalau yang pertama kemarin I will ya, jadi bulan ini a teachable spirit itu gampang dibentuk itu ya, roh yang gampang dibentuk. Nah, yang pertama judulnya adalah I will, aku mau, aku memutuskan, aku ingin, aku hendak menjadi murid Yesus. Nah, yang kedua ini adalah I must ya. Oke, udah. I must ya. Kalau yang pertama I will, ini yang kedua I must. Aku harus, saya harus. Ya. Apa maksudnya? Kita akan belajar bersama-sama Bapak Ibu. Ayat yang diambil, ayat yang kita pelajari saat ini itu dari 2 Timotius 3 ayat 10 sampai 17 ya. Itu ada gambar Paulus dan Timotius. Saya cerita sedikit ya tentang latar belakang ini, kitab ini supaya Bapak Ibu mengerti ya. Jadi surat ini, kitab atau Timotius ini itu berupa surat yang ditulis oleh Paulus, dikirimkan oleh Paulus kepada anak rohaninya yang bernama Timotius. Saat itu Timotius ini waktu diberikan surat ini, Timotius ini sedang menggembalakan jemaat di Efesus. Sebelumnya Timotius ini mengikuti perjalanan pelayanannya Paulus, jadi seperti anak rohaninya gitu ya. Jadi dia mengikuti perjalanan Paulus, kemana Paulus pergi menginjili, melayani, dan sampai satu titik si Timotius ini ditugaskan menggembalakan jemaat di Efesus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kenapa Paulus memberikan surat ini kepada Timotius? Kenapa Paulus itu harus menulis surat ini? Ada dua suratnya ya, ada 1 Timotius dan 2 Timotius. Mengapa Paulus ini menganggap penting untuk memberikan surat kepada Timotius? Karena tantangan yang dihadapi Timotius di Efesus itu sangat besar saudara, sangat besar. Tantangan dari dalam dirinya sendiri, ya, dari dalam dirinya Timotius sendiri, tantangan dari jemaat yang dia gembalakan, dan tantangan dari orang-orang di luar Kristen, dari warga atau orang-orang Efesus saat itu. Yang pertama ya, tantangan dari dirinya sendiri, dari Timotius itu apa? Saudara, tantangan yang terbesar itu adalah waktu Timotius ini menggembalakan Efesus, dia itu usianya masih sangat muda, kira-kira 30-40 tahun ya, waktu dia memulai penggembalaan di Efesus. Usia 30 dan 40 bagi orang Yahudi itu usia yang belum layak untuk memimpin jemaat. Belum layak Bapak Ibu. Apa yang terjadi? Timotius ini seringkali diremehkan, makanya pada bagian yang lain Paulus kan menulis tuh,
Janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Karena memang dia direndahkan, dia diremehkan karena usianya yang masih muda waktu dia menggembalakan jemaat Efesus. Dia harus menggembalakan orang-orang seusia bapaknya. Atau orang-orang seusia kakeknya. Orang-orang seperti itu yang dia gembalakan, orang-orang yang sangat strict dengan adat istiadat, kebudayaan yang ada. Jadi waktu Timotius ini datang membawa Injil keselamatan, membawa Injil Kristus, tantangannya luar biasa karena dia harus merombak pola pikir orang-orang Yahudi pada waktu itu yang sudah seusia bapaknya dan kakeknya itu, saudara. Itu tantangan buat Timotius. Saya merasakan ya, saya bisa merasakan. Saya ada di kota yang asing, saya masih muda, saya sendirian harus merombak pola pikir yang sedemikian sudah menguasai, yang sudah sedemikian mencengkram kehidupan orang-orang Yahudi, orang-orang percaya yang ada di Efesus pada waktu itu, ya. Luar biasa, itu baru satu, itu baru tantangan yang ada yang berasal dari dirinya ya, kondisinya yang masih muda. Tantangan yang kedua yang berasal dari orang-orang Efesus, saudara. Kota Efesus itu bukan seperti kota Semarang kondisinya. Kalau di Semarang ini masih sangat tertib, moral masih dijunjung tinggi. Tapi di kota Efesus itu imoralitas itu sangat bejat, saudara. Moral itu sangat bejat di kota Efesus ini. Di kota Efesus itu ada satu kuil yang sangat besar yang termasuk dalam 7 keajaiban dunia kuno, ya. Itu masuk di sejarah, saudara ya. Namanya kuil Artemis. Kuil Artemis itu menyembah dewi yang namanya Artemis. Itu ada salah seorang sejarawan ya, yang dia sudah pernah ke 7 keajaiban dunia ini, saudara ya. Salah satunya apa? Taman tergantung di Babilonia itu ya, kalau saudara baca sejarah ya. Dari ke-7 yang ada, dia bilang ya, yang paling megah itu adalah kuil Artemis di Efesus. Kota Efesus kondisinya seperti itu. Apa yang ada di dalam kuil Artemis, saudara? Bukan sesuatu yang baik, tapi kebejatan moral yang luar biasa. Efesus ini orangnya, saudara, bejat-bejat luar biasa. Bahkan sejarawan itu menulis, lebih bejat daripada hewan. Apa yang terjadi di kuil itu? Di kuil itu yang terjadi adalah perzinahan yang luar biasa. Perzinahan yang lebih daripada hewan, dia bilang ya. Itu bukan hanya persetubuhan yang terjadi, persetubuhan normal bukan, tetapi waktu mereka mengadakan itu secara beramai-ramai ya, yang dilakukan oleh dewi-dewi yang ada di kuil itu, mereka menamakan dewi-dewi ya. Yang mereka namakan juga pelacur bakti. Ya, di sini banyak dewi-dewi namanya pelacur bakti, itu melayani dan mereka melakukan secara serempak, dan tidak hanya itu, mereka juga saling menyakiti secara fisik, saudara. Ya, luar biasa, secara fisik. Disakiti, ada menciderai fisik, ini disakiti, dilukai. Itu yang mereka lakukan, itu pestanya, saudara. Lalu di kuil ini juga tempat untuk para penjahat itu mencari perlindungan. Jadi kalau ada penjahat lari ke kuil itu, dia jadi kebal hukum. Dia dapat suaka kalau lari ke kuil ini, saudara ya, kejahatan apapun. Lalu di kuil ini tuh terjadi pencucian uang ya, peredaran uang yang ilegal luar biasa. Korupsi yang luar biasa, itu uangnya itu ditaruh di situ. Jadi kayak tempat untuk menaruh uang-uang haram itu, saudara, di dalam kuil ini. Kuil yang sangat megah, yang kata orang yang melihat itu paling megah di antara 7 keajaiban dunia kuno. Itu kondisinya. Yang kedua ya, dari orang-orang Efesus yang ada. Si Timotius yang muda yang 30-40 tahun ini sendirian di situ, itu yang harus dia hadapi. Sudah dia masih muda. Orang Efesus ini imoralitas ya, bejat luar biasa. Enggak cukup, saudara. Dari jemaatnya itu muncul nabi-nabi palsu. Dari antara jemaat yang dia layani ini, saudara.
muncul orang-orang yang mengajarkan pengajaran-pengajaran sesat. Yang bertentangan dengan apa yang dibawa oleh Timotius. Bahwa keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus. Mereka bilang enggak, keselamatan bisa juga dengan cara lain. Dan sebagainya, saudara. Dari dalam dirinya, dari orang Efesus, dari jemaat yang dia layani, semua itu menyerang dan menjadi pergumulan yang luar biasa bagi Timotius. Saudara, saya mau bertanya, ada enggak di antara kita yang mengalami tantangan yang seperti yang dialami oleh Timotius? Ada enggak dari antara kita? Saya berani mengatakan tidak ada, saudara, ya. Tapi Timotius ini mengakhiri hidupnya dengan luar biasa. Pada usia sekitar 80 tahun, Timotius ini mati, dan matinya tahu saudara, dia dibunuh waktu dia sedang menghalangi penyembahan berhala di kota itu. Saya katakan Timotius ini adalah orang yang sukses. Karena bagi saya kesuksesan itu adalah kalau kita hidup di dunia ini melakukan apa yang harus kita lakukan. Amin saudara. Kalau kita finish, kalau kita selesai melakukan apa yang harus kita lakukan selama kita di dunia. Nah tapi waktu saya mempelajari ini ya saudara ya, saya tidak berhenti sampai di Timotius ini. Saya tuh melihat ya, kenapa ya Timotius ini bisa menjadi seperti itu ya. Waktu dia ikut pelayanannya si Paulus, waktu keliling ya, mengikuti pelayanan Paulus, dia lebih muda lagi saudara, 18 tahun kurang lebih ya. Jadi 30-40 ini waktu dia menggembalakan. Tapi mengapa ya seorang muda kok bisa ya, seorang muda kok menjadi seperti Timotius yang luar biasa. Dia mati pun karena dibunuh waktu dia menghalangi penyembahan berhala yang dilakukan. Saya merenungkan dan saya mendapatkan hikmat dari pelajaran ini 2 Timotius 3 ayat 10 sampai 17 ini. Saya melihat bahwa di balik seorang Timotius itu ada yang namanya Paulus ini saudara ya. Mengapa Timotius bisa menjadi seperti itu? Karena ada Paulus. Karena Timotius ini melihat Paulus, melihat bagaimana Paulus. Waktu saya membaca ini saudara, saya tuh gak tahan hati saya ya. Saya mengambil dari terjemahan firman Allah yang hidup. Ini yang menjadi kunci keberhasilan Paulus sehingga muncul seorang Timotius yang luar biasa, yang matinya pun mati syahid. Ini adalah kunci mengapa muncul seorang yang luar biasa, generasi berikutnya dari kehidupan Paulus ini. Sebab bagi saya hidup berarti kesempatan melayani Kristus dan mati ya berarti lebih baik lagi. Saudara bisa baca ini ya, ini saya terjemahkan dengan bahasa saya. Ini kalau saya terjemahkan dengan bahasa yang lebih sehari-hari ya, saudara bisa membaca saja. Paulus tuh mau ngomong gini, waktu aku menerima Kristus, aku tahu bahwa kunci keselamatan adalah di dalam Yesus. Aku tahu bahwa waktu aku menerima Yesus, aku memiliki hidup yang kekal. Kalau aku mati, aku nanti bersama dengan Tuhan. Aku bahagia hidup kekal bersama dengan Tuhan. Sebenarnya aku lebih milih, lebih baik, lebih enak mati. Karena bahagia. Aku gak lagi ngerasain sakit. Aku gak lagi capek cari duit. Aku gak lagi merasakan luka. Aku gak lagi merasakan fitnah. Tapi kalaupun aku hidup, aku tahu bahwa ada sesuatu yang Tuhan tugaskan kepadaku. Dan kalau aku melakukan tugas itu, kalau aku bisa menolong kalian, itu bahasa saya ya. Kalau saya bisa menolong kalian, waktu itu dia ngomong kepada jemaat di Filipi. Kalaupun aku hidup ini ya, dan aku bisa menolong, aku bisa membuat orang lain dipulihkan. Itu ya sama berharganya buat aku sih, gitu Paulus ngomongnya. Jadi aku bingung tuh ya, dia katakan ya. Kadang-kadang saya ingin hidup. Dan kadang-kadang pula saya ingin mati. Saya rindu untuk pergi dan berada bersama dengan Kristus. Betapa lebih bahagia saya di sana daripada di sini. Ada yang pernah ngomong seperti ini? Ada yang pernah merasakan, jangan enak mati ya daripada hidup di dunia seperti ini.
Ada yang pernah ngomong seperti ini? Kabar baiknya saudara, Paulus pun pernah merasakan seperti itu. Keputusasaan itu pernah dirasakan oleh Paulus. Enak ya, aku sudah enggak merasakan luka, ini hatiku. Enak ya. Enak kalau aku kan sudah percaya Yesus, aku terima keselamatan. Aku mati, aku bersama dengan Yesus. Paulus pun pernah saudara, merasa sedemikian putus asa sehingga dia bingung, enak mati, apa enak hidup ya sebetulnya ya. Bingung dia. Kalau aku sendiri sih aku lebih baik mati, bahagia, enggak merasakan penderitaan, enggak merasakan luka, enggak merasakan capek, enggak merasakan beban. Tetapi kalau aku masih hidup, aku tahu bahwa hidupku ini itu karena Kristus. Berarti itu adalah kesempatan yang diberi oleh Tuhan untuk aku ini melakukan sesuatu di dunia ini. Nah itu kunci yang membuat si Paulus ini begitu luar biasa saudara. Saudara Paulus ini sama dengan saya dan saudara. Bedanya hanya dia mungkin di sana itu makan roti ya, makanan pokoknya atau makan ikan, kita di sini makan nasi. Sama saudara, Paulus ini bukan dewa, Paulus ini bukan setengah dewa, tapi dia sama dengan Anda dan saya. Saya rindu Jemaat Living Water ini bisa ngomong seperti ini. Kalaupun saya masih hidup, itu berarti kesempatan untuk saya melayani Kristus. Waktu saya baca itu, ini muncul quote di dalam pikiran saya saudara ya. Menjadi Kristen bukan hanya tentang memilih salah satu agama untuk saya anut. Tetapi tentang memilih tujuan hidup dan bagaimana cara saya hidup. Kalau hanya untuk agama saudara, hanya untuk ngisi formulir ya, aku warga negara Indonesia yang baik untuk buat KTP, agama, tulis Kristen. Saudara tidak tahu tujuan hidup saudara, gak heran saudara seperti apa itu ya, kapal yang terombang-ambing di tengah laut itu. Muter gitu ya. Saudara tidak ada tujuannya, saudara hanya lelah, hanya capek. 70 tahun hidup di dunia isinya hanya penderitaan, enggak ngerti bahwa hidup di dunia ini ada tujuannya setiap kita masing-masing. Begitu saudara tidak menemukan tujuan hidup, tidak heran hidup saudara itu kosong, hampa, berat enggak jelas, susah, marah, kecewa, pahit, luka, dan sebagainya. Jangankan bagaimana cara hidup saya, tujuan aja enggak ada, ya kan? Ombang-ambing enggak jelas. R.C. Sproul ya, ini bahasa Inggrisnya, the purpose of the Christian life is not to escape difficulty, but to grow in Christ-likeness. Tujuan kekristenan itu bukan hanya untuk menghindari kesulitan demi kesulitan, saudara. Jadi hanya menghindari masalah demi masalah, bukan. Tetapi tujuan kekristenan, hidup kekristenan itu adalah bertumbuh menjadi semakin serupa dengan Kristus. Menghindari kesulitan itu omong kosong, enggak mungkin saudara. Di dunia ini enggak bisa kita menghindari kesulitan. Kalau kita mau menghindari kesulitan ya kita ke sana saudara ya. Di dunia tidak ada jalan tol kita menghindari kesulitan tuh enggak ada. Tetapi di dalam kekristenan, kesulitan yang kita hadapi itu membuat kita bertumbuh di dalam Kristus. Yang pertama, I must apa, saudara ya? Aku harus apa? Saya harus apa? Yang pertama adalah saya harus memutuskan apa tujuan hidup saya. Saudara harus cari ini, saudara, sampai ketemu. Jangan pulang dari tempat ini tanpa saudara tahu apa tujuan hidupmu. Karena itu yang akan mengendalikan bagaimana engkau hidup. Putuskan apa yang menjadi tujuan hidup saya. Saya harus memutuskan. Untuk apa saya menikah?
Untuk apa saya membangun rumah tangga? Untuk bahagia. Saya katakan ya saudara, kalau saudara menikah untuk mencari bahagia, tidak akan saudara temui. Kalau Anda tidak punya tujuan yang benar. Kalau Anda tidak memutuskan satu tujuan yang benar. Tidak mungkin seorang beda jenis kelamin ya. Ini satu cewek, satu cowok ya. Dari jenis kelaminnya aja nih cewek, satu cowok itu udah gak nyambung saudara. Yang cewek bilang rasanya ya, rasanya karena dia pakainya perasaan. Yang cowok bilangnya aku pikir, tak pikir tuh gini loh karena dia pakainya logika. Dari kedua orang yang beda aja cowok dan cewek itu gimana bahagianya saudara? Belum lagi latar belakang keluarganya berbeda. Yang satu mengajarkan tanggung jawab, disiplin, ketertiban, kerajinan. Yang satunya amburadul. Ribut saudara. Bagaimana? Bisa mencari bahagia begitu? Tidak bisa saudara. Menikah, membangun rumah tangga untuk mencari kebahagiaan tanpa Anda menemukan tujuan hidup Anda terlebih dahulu. Tidak akan pernah Anda dapatkan. Yang ada luka ya, yang ada sakit hati. Ternyata pasangan saya ini kasar luar biasa. Ternyata pasangan saya ini, istri saya ini suka melawan, gak nurut. Untuk apa saya bekerja? Hanya untuk mencari uang saudara? Hanya untuk mencari uang yang pada akhir bulan ini sudah habis dan bingung dan stres bagaimana nih mencari mencukupkan ini. Kalau hanya bekerja untuk mencari uang untuk kebutuhan hidup 1 bulan bisa tertutupi tanpa saudara punya tujuan hidup yang benar, stres saudara. Untuk apa saya sekolah? Ya sekolah supaya enggak dimarahi orang tua kalau aku enggak sekolah nanti diusir sama ibuku gitu ya. Nanti diusir sama mama kalau aku enggak sekolah. Saudara, kalau Anda, anak-anak muda tidak tahu apa tujuan hidupmu, mengapa engkau sekolah, males, boring saudara ya. Untuk apa saya melayani di sini. Satu hari di satu gereja ada tim praise and worship diundang untuk workshop saudara ya. Lalu ditanya, ada yang nanya tuh, ada ruang untuk apa? Peserta bertanya, ayo siapa yang mau bertanya gitu. Lalu ada yang tanya, Kak, itu semua duduk di sini ya pesertanya ya. Dari Jakarta sih pesertanya, saya ingat banget saya datang dengan Pastor John ya. Lalu ada yang tanya, Kak, selama kakak melayani, ada yang sekian tahun, ada yang sekian belas tahun, ada yang sekian puluh tahun, pernah enggak kakak merasa bosan? Mereka semua menjawab, satu suruh menjawab. Ya manusiawi ya, pastilah bosan, pastilah begini, begitu. Saudara, kalau Anda melayani dan merasa bosan, cepat-cepat introspeksi, cepat-cepat cari apa yang salah di dalam hidupku. Karena kalau kita tidak punya tujuan yang benar, itu bosan saudara melayani di sini setiap minggu, ya. Ngulik, lalu belajar lagu setiap minggu seperti ini, tiba-tiba kok minggu lagi, tiba-tiba kok rasanya cepat sekali sudah minggu lagi, itu bosan saudara. Kalau kita tidak punya tujuan hidup yang benar, untuk apa saya menggembalakan, apalagi ini ya saudara ya, untuk apa saya menggembalakan, untuk apa kami menggembalakan. Kalau kami tidak tahu tujuan hidup kami, kalau para gembala tidak tahu tujuan hidupnya, bisa mati berdiri saudara. Bisa mati berdiri karena datang, si A datang, si B datang, semua persoalan mereka ceritakan pada seorang gembala. Bisa kena stroke saudara. Kalau seorang gembala tidak tahu apa yang menjadi tujuan di dalam hidupnya. Tadi Paulus bilang tujuan hidupku ini, kalau aku ada di dunia,
berarti aku harus hidup untuk melayani Kristus. Ayat 16 dan 17 pada perikop ini saudara, 2 Timotius 3 ini. Kalau kita bertanya, apa yang menjadi tujuan kita? Ini saya kasih tahu saudara. Pada ayat yang ke-17, saya baca yang di bawah dulu ya. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Tujuan hidup kita, tadi Paulus bilang, aku tujuan hidupnya ini kalau masih ada di dunia itu melayani Kristus. Nah, melayani Kristus itu bagaimana? Kan Kristus itu tidak bisa kita lihat. Kristus itu tidak ada bersama dengan kita di rumah kita. Tidak ada bersama dengan kita di gereja ini. Tidak ada bersama dengan kita di kantor kita. Bagaimana caranya melayani Kristus? Ini saudara. Berbuat baik. Berbuat baik. Tapi berbuat baik yang bagaimana? Berbuat baik dengan diperlengkapi oleh ini. Jadi Tuhan itu begini saudara. Tuhan tidak memberikan tugas kepada kita, sana Mbak Ismi, kamu tak ciptakan untuk melayani aku, melakukan perbuatan baik kepada jemaat Living Water. Dah kamu sana, gelundung sana, lakukan perbuatan baik. Mbak Ismi tanya, gimana caranya Tuhan? Nggak tahu, pokoknya pikir sendiri. Nggak gitu saudara. Tuhan itu Tuhan yang luar biasa. Dia tahu kita butuh alat untuk berbuat baik itu bagaimana. Caranya bagaimana. Makanya dia kasih ayat 16 ini. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dia kasih ini saudara. Dia kasih ini. Tuhan itu kasih ini. Jadi standar kita untuk melakukan kebaikan itu adalah ini. Bukan pendapat dunia. Bukan pendapat manusia. Tapi standar kita melayani Kristus dengan melakukan kebaikan bagi orang lain itu adalah ini. Kalau standar manusia, kita datang, aduh aku gimana ya, suamiku ini atau istriku ini selingkuh, suamiku atau istriku ini mengkhianati aku, apa yang harus aku lakukan? Orang dunia bilang, sudah berapa kali? Ini sudah yang kedua. Ceraikan. Ngapain kamu kok bodoh banget? Kok mau hidup begitu tuh bodoh banget. Apakah standar itu berbuat baiknya? Bukan saudara. Kalaupun kita mengampuni pasangan kita mengampuni suami kita mengampuni istri kita, standarnya adalah ini. Tuhan bilang apa yang sudah dipersatukan oleh Allah tidak bisa diceraikan oleh manusia. Ada orang yang datang, gimana ya, dia ini sudah 3 kali loh. 3 kali nikung bisnisku. Aku hancur gara-gara dia, ini sudah yang ketiga. Lalu teman yang diajak ngomong bilang, sudah 3 kali kamu biarin, sampai 3 kali. Iya. Penjarakan itu orang. Biar dia tahu, biar dia kapok. Apa yang ini katakan, apa yang Alkitab katakan saudara? Ampunilah, karena apa? Karena dosamu yang jauh lebih besar itu sudah diampuni oleh Tuhan. Berapa kali aku harus mengampuni? 70 kali 7 kali, itu artinya tidak terhingga, tidak terbatas. Enggak ada batasnya, 3 kali, 7 kali, 10 kali, tidak saudara. Melakukan perbuatan baik dengan standar firman Tuhan, berat tidak saudara? Berat tidak? Saya kasih tahu saudara ya, berat atau tidak itu tergantung Anda. Berat atau tidak itu tergantung saya. Karena itu adalah keputusan. Karena itu adalah pilihan. Kalau engkau berkata beratlah, enggak bisa, orang sudah merugikan saya. Terjadilah apa yang engkau pikirkan. Pilihlah, putuskanlah apa yang engkau ingin putuskan. Jadi berat atau tidak, tergantung Anda sendiri, tergantung saya, saudara. Tapi saya mendorong saudara semua, kalau Paulus bisa, Paulus ini manusia biasa sama seperti kita, dia perlu makan, dia perlu minum, dia juga pernah merasa putus asa, bingung enaknya mati apa urip.
Saya katakan itu kabar baik buat kita. Kita sama seperti Paulus, kita juga manusia sama seperti Paulus. Itu pilihan kita, saudara. Yang kedua, setelah Anda menemukan tujuan hidup Anda, yang kedua, saya harus memutuskan bagaimana cara saya hidup. Jadi saudara, kenapa saya taruh tujuan itu di awal? Karena kalau Anda tidak punya tujuan, Anda juga pasti tidak tahu gimana caranya saya hidup. Kalau seorang pengen jadi penyanyi profesional, teman anak saya, kan anak saya juga kebetulan suka menyanyi ya, suka ikut lomba. Dia dulu punya teman, saudara. Kalau saya sebut namanya pasti saudara tahu. Sejak kecil, dia sekarang menjadi penyanyi ya, sudah buat single. Sejak kecil, apa yang dilakukannya, bagaimana cara dia hidup. Waktu masih kecil dia dibantu oleh papahnya ya. Dia itu setiap subuh harus jogging. Harus jogging, setiap subuh harus jogging, lari. Dari kecil saudara. Dia ikut lomba dengan Ega itu SD gitu ya. Kelas 3 SD gitu ya, sekitar kelas 3 SD. Itu dia cerita, setiap pagi dia harus jogging, latih pernafasan setiap pagi. Dan diawasi oleh papahnya. Dan jadilah dia sekarang penyanyi profesional. Kalau Anda ingin anak Anda menjadi dokter, ya, Anda harus memastikan bahwa anak Anda itu hidup dengan cara supaya dia bisa mencapai tujuannya untuk menjadi dokter. Caranya apa? Caranya ya bukan begadang setiap hari ya, bukan main game setiap saat, bukan nongkrong dengan teman-teman setiap saat, tapi pasti belajar dengan tekun. Kasih bimbel yang baik, kasih guru privat yang baik. Jadi tujuan itu apa, mimpi itu apa, itu yang akan menentukan bagaimana cara saya hidup, bagaimana cara kita hidup. Nah, pada ayat yang awal, ayat ke-10 dari 2 Timotius ini, Paulus tuh ngomong begini sama Timotius ya. Tetapi engkau, ini Paulus ngomong ke Timotius, tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku dan ketekunanku. Paulus tuh bisa ngomong, Timotius lihat aku, ikuti aku, teladani aku. Pede sekali ya saudara ya, pede banget loh. Padahal dia manusia biasa. Ikuti aku. Kamu bisa dapat celah enggak di dalam hidupku? Enggak ada. Lihat aku, apa yang aku ajarkan itu ajaran benar apa enggak? Cara hidupku bagaimana, waktu aku terancam oleh orang-orang yang hendak membunuh, bagaimana sikapku, apakah sikapku langsung membalas mereka, bagaimana ketika aku difitnah, bagaimana pendirianku, bagaimana imanku, bagaimana kesabaranku menghadapi teman-teman yang mengkhianati dia. Paulus ini banyak dikhianati oleh teman-temannya saudara. Bagaimana kesabaranku, kasihku kepada mereka, mereka yang sudah mengkhianati aku. Ketekunanku sampai mati Paulus melayani Tuhan. Dia bisa ngomong ke Timotius, lihat aku ya, coba kamu dapat celah apa dari hidupku? Enggak ada toh, karena itu ikuti teladanku. Itu cara Paulus hidup saudara. Mungkin dalam benak saudara ya itu kan rasul. Itu kan rasul yang besar. Itu kan Paulus. Saudara hati-hati ya. Hati-hati dengan ini loh. Sering gak dengar seperti ini? Kita ini kan gak ada yang sempurna. Kesempurnaan itu hanyalah milik Tuhan. Hanya milik Allah. Sering dengar ya saudara ya. Hati-hati dengan statement itu saudara. Memang saya tidak sempurna. Memang Anda semua tidak ada yang sempurna. Tetapi yang sempurna itu apa saudara? Yang jadi alatnya kita itu apa? Itu loh yang ayat 16. Yang sempurna itu firman. Memang saya enggak sempurna. Saya masih bisa sakit, saya masih bisa marah.
Tetapi kalau saya pakai alat ini, kalau saya pakai firman, ya, kalau saya taat melakukan firman ini ya, nasihat-nasihat firman ini saya lakukan, saya bisa hidup menjadi semakin serupa dengan Kristus. Amin, saudara. Jadi jangan, ya itu kan Paulus, itu kan Timotius. Hati-hati saudara, itu pilihan kita masing-masing ya. Berikutnya bagi kita pertanyaannya sore hari ini, apa yang dilihat pasanganmu? Bisa enggak para suami ngomong kepada istri dan anak-anak, ayo ikuti papa ya, lihat papa ya, lihat papa nih. Apakah papa ini seorang yang mengasihi mama? Ya, anak-anak lihat papa ini, apakah papa ini seorang yang setia? Ayo istriku lihat aku, apakah aku seorang yang bertanggung jawab, bekerja mencari nafkah untuk kalian? Apakah para ayah, para suami bisa berkata seperti itu? Ayo lihat aku gak hanya nyuruh kalian ke gereja, tapi papa ini ke gereja loh. Papa ini beribadah, taat beribadah, gak hanya ngomong. Ayo anak-anak, jangan bolos, jangan ini, tapi papa males kerja. Kantor masuk jam 8, dia berangkat setengah 10. Tapi ngomong sama anak-anaknya, ayo jangan males ya sekolah, jangan suka telat dan sebagainya. Apa yang dilihat oleh istri dan anak-anakmu? Bisa enggak ngomong begitu? Lihat papa nih loh, lihat papa nih loh, sabar papa nih. Walaupun mamah cerewet tapi papa sabar ya. Walaupun mamahmu tuh kadang jengkeli tapi papa sabar, lihat mamah ya. Lihat papa ya. Contoh papa nanti sehingga anak-anakmu ya, anak-anakmu laki-laki ini akan punya keinginan gini. Aku nanti kalau besar pengen jadi suami seperti papa. Aku nanti kalau berumah tangga pengen jadi ayah seperti papa. Bisa enggak kita ngomong begitu? Atau istri, para istri nih, setiap istri yang ada di sini. Bisa enggak kita ngomong kepada suami kita, apa yang kurang dari aku? Apa yang perlu aku perbarui? Apa yang perlu aku benahi di dalam hidupku? Suaminya bilang kayaknya sulit sekali ya carinya ya. Karena kamu ya sabar gitu ya. Kalau diomongi ya nurut. Terus enggak banyak nuntut gitu ya. Atau ibu ngomong sama anak-anaknya, ayo toh ke gereja, ayo toh ikut youth. Tapi anaknya lihat, alah mamah aja enggak pernah ke gereja. Enggak pernah berdoa, suruh-suruh anaknya berdoa gitu ya. Apa yang dilihat anak-anak kita, bisa enggak kita seperti si Paulus, bilang lihat aku, lihat hidupku. Atau kalau kita sebagai karyawan saudara, apa yang atasan kita lihat? Atau sebaliknya kalau kita bos, apa yang bawahan kita lihat? Apa yang dilihat oleh tetangga kita tentang kita? Apa yang dilihat oleh guru kita di sekolah tentang kita? Apa yang dilihat oleh asisten rumah tangga kita? Apa yang dilihat oleh jemaat saya? Ya, apa yang dilihat oleh jemaat saya dari kehidupan saya? Satu hari saudara, saya sharing, saya pernah pernah saksikan waktu doa ya. Jadi satu hari ada seorang teman kita sharing ya, dia masih muda ya, masih papah muda gitu ya. Dia tanya, saya tuh takut loh pastor kalau nggak bisa mendidik anak-anak saya tuh dengan benar, saya tuh takut sekali, katanya takut salah gitu didik anak-anaknya masih kecil 2. Saya tuh takut salah didik anak-anak saya. Saya jawab saudara, kita bertiga, dia nih ayah. Karena saya tahu dia punya latar belakang yang gelap saudara ya. Dia punya latar belakang yang hitam lah. Saya tuh takut salah katanya. Nanti anak saya jadi apa kalau saya salah mendidik. Saya katakan saudara ya, gini ya, tidak usah merasa terlalu dibebani di dalam mendidik anak. Tidak usah merasa takut yang berlebihan. Bagaimana caraku mendidik anak supaya anakku ini bisa benar. Jangan takut,
Nanti kalau kamu takut, terlalu takut, aku salah ini, aku salah. Nanti malah akhirnya itu apa ya, nggak baik juga untuk kamu sendiri, saya bilang. Yang penting anak kita itu tahu bahwa kita ini hidupnya itu tulus. Yang penting anak-anak itu tahu bahwa papahnya itu hidupnya tulus. Anak-anak itu bisa melihat, saya bilang. Lebih dari kamu ngomong 100 patah kata, 1000 patah kata, itu anak-anakmu tuh bisa melihat. Dan ya percaya ya, anakmu itu melihat itu lebih baik daripada dia mendengar apa yang kau ucapkan beribu-ribu kata itu. Anakmu itu ya dia mendapatkan teladan yang lebih baik dari apa yang dia lihat dari dalam hidupmu. Jadi ketulusanmu ya, keinginanmu untuk menjadi baik tuh anak-anak itu bisa tahu, anak-anak itu bisa rasakan. Saya cerita kepada dia. Jadi saya ini baru ketemu ya sama yang ini, teman saya ini. Nah kebetulan beberapa hari sebelumnya itu, Gaby itu telepon saya. Gaby anak saya yang kecil tuh ya telepon saya. Dia tuh suka sharing gitu ya. Malam, larut malam kalau dia telepon. Kan karena dia suka lembur. Jadi kita itu cerita tentang apa ya waktu itu ya. Oh iya, jadi waktu itu I Care saudara. I Care dia di Jakarta, jadi I Care di gerejanya I Care. Jadi pembahasannya waktu itu tentang kepahitan gitu. Lalu tanya satu-satu, pernah kepahitan enggak? Atau saat ini sedang kepahitan? Atau ada pengalaman tentang kepahitan enggak? Yuk berbagi ceritanya, sharing nih. Sharing berbagi Bapak Ibu. Lalu Gaby tuh ngomong sama saya seperti ini, saya tuh kadangkala bingung mah kalau ditanya seperti itu. Karena saya tidak punya pengalaman tentang kepahitan. Sejak SMA dia tuh bingung dengan pertanyaan ini. Karena saya merasa saya tuh tidak pernah punya pengalaman tentang hal ini. Karena kan kepahitan itu adalah pilihan saya untuk pahit atau tidak. Nah, Mama tahu enggak mengapa saya itu punya pola pikir seperti itu? Gimana Gap saya tanyakan ya. Mama ingat enggak? Jadi dulu kita sama-sama melayani di satu gereja saudara ya. Jadi kalau pagi sampai siang kita itu melayani dalam ibadah umum. Ya, sampai siang sampai sekitar jam 12. Nah, lalu jam 3 itu kita sudah harus menjemput anak-anak youth karena ibadah youth-nya itu nyambung di Minggu sore jam 4. Jadi kita harus menjemput mereka di arah Tegal Kangkung sana ya, Majapahit ke sana itu. Jadi kita mikir kalau kita pulang kan gak efektif ya. Kalau harus pulang ke rumah jauh terus harus kesini lagi, aduh capek sekali. Jadi kita memutuskan untuk setiap minggu itu tinggal di gereja. Beristirahat di kantor Pastor John. Di kantor, di ruangan kantornya. Ya, kita mikirnya lebih baik kita tidur di sini aja, nanti bisa fresh, jemput mereka, kita bisa ibadah. Karena pastor harus memimpin youth lagi kan ya. Goal, waktu itu namanya Goal, Generation of Light ya. Lalu kita memutuskan untuk itu kita bawa perlengkapan ya, perlengkapan mandi, handuk, baju ya untuk pelayanan youth yang berikutnya di sore hari. Pada hari pertama kita pakai, jadi di gereja itu ada kamar mandi yang di dalam, yang di kantor, dan ada kamar mandi yang di luar. Kamar mandi yang di dalam tuh lebih bagus, lebih layak, ya lebih nyaman untuk kita mandi, untuk kita bersih-bersih gitu ya. Tapi yang di luar itu enggak layak ya, enggak layak, enggak nyaman. Kita enggak bisa mandi di luar gitu, karena tempatnya hanya untuk tempat buang air begitu. Jadi hari pertama kita pakailah yang kamar mandi yang di dalam, karena tidak dikunci kan ya. Minggu pertama dan minggu berikutnya begitu kita ingin mandi saudara, itu ruangan kamar mandinya itu dikunci, nggak bisa dipakai. Lalu kita tanya-tanya satpamnya, Pak, ini kita mau mandi gimana nggak bisa pakai Pak? Oh itu kuncinya dibawa Bapak X. Oh oke, mungkin dia kelupaan gitu ya, mungkin kelupaan ya, oke lah Pak, mungkin kita lupa ngomong gitu ya.
Lalu berikutnya terjadi lagi dan terjadi. Kita sudah pesan sama Pak Satpam, Pak tolong titip pesan Pak, kalau jam segini sampai jam segini, itu tolong kamar mandinya jangan dikunci karena kita harus lanjut pelayanan Pak. Kita harus bersih-bersih, kita harus mandi, kita sudah menjelaskan dan tidak pernah tidak dikunci. Selalu terkunci dan alhasil kita tidak pernah bisa mandi lagi setelah itu saudara. Nah, Gaby itu melihat respon papahnya. Kalau saya biasa sih ya, emak-emak ya, ini gimana ini enggak mandi, ini biasa ya emak-emak. Tapi papahnya bilang sudah toh perkara gitu aja. Kita bersihkan apa yang, maksudnya mau sikat gigi apa di belakang aja. Udah enggak bisa mandi, sikat gigi aja di kamar mandi belakang. Nah saudara, anak-anak kita, Gaby pada waktu itu, tanpa saya sadar, tanpa papahnya sadar, dia melihat respon, terutama papahnya ya waktu itu ya. Dia melihat respon papahnya waktu menanggapi masalah yang terjadi. Dan terekam di pikirannya bahwa kalau dijahatin orang, kalau dizolimi orang, sabar saja. Amin. Amin. Itu direkam dan itu baru dia katakan beberapa waktu yang lalu. Jadi saya bingung kalau ditanya kamu pernah pahit enggak? Karena saya itu melakukan seperti yang saya lihat waktu itu. Jadi bagaimana mungkin saya bisa pahit? Karena saya memilih untuk tidak pahit. Saudara, waktu dia ngomong seperti itu, saya tuh kaget gitu ya. Kagum gitu, luar biasa ya. Luar biasa, saya hanya melakukan hal kecil. Papanya hanya melakukan hal kecil saudara, sudah sabar aja terus sikat gigi aja di sana di belakang, sudah tidak usah banyak ini. Tapi anak saya melihat papa yang dizolimi oleh seseorang, itu bisa menanggapi dengan santai. Makanya saya bilang enggak usah takut, enggak usah bingung. Cara mendidik anak bagaimana ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 100. Akhirnya stres sendiri, anaknya enggak kedidik dengan benar, papahnya mamahnya yang stres malahan saudara ya. Apa yang dilihat oleh jemaat, pelajaran buat saya, pelajaran buat pastor ini ya, PR kita. Nah, tadi saya sempat bilang kalau ada kata-kata ya yang sering kita dengar, oh itu kan dia, itu kan Paulus, itu kan Timotius. Saya ini manusia yang apalah saya ini ya, penuh dengan kelemahan, penuh dengan kesalahan, masa lalu saya seperti ini. Ya, kesempurnaan hanya milik Tuhan. Nah, ini penyakit yang satu ini juga enggak kalah hebatnya, saudara. Guilt complex, ini rasa bersalah ya. Terus seperti victim mentality ya, mentalitas korban. Seolah-olah aku sudah punya masa lalu begini ya sudahlah kepalangan hancur gitu ya. Kayaknya aku mau berbuat benar tuh enggak bisa-bisa, jatuh lagi ya. Terus kayaknya aku ini enggak layak, saudara. Iblis itu tahu sekali ya bahwa ini itu adalah senjata yang ampuh untuk menghancurkan orang-orang percaya. Rasa bersalah, rasa tidak layak, rasa yang aku kayaknya mau benar enggak bisa. Tapi godaannya ini terlalu besar. Cobaannya ini terlalu besar. Hati-hati saudara. Gini, berhala itu bukan hanya tentang patung. Ya, berhala itu bukan hanya tentang patung. Berhala itu bukan hanya uang. Berhala itu bukan hanya pekerjaan. Berhala itu bukan hanya anak-anak kita. Tapi rasa bersalah itu juga bisa jadi berhala dalam kehidupan kita. Ada orang yang suka simpen rasa bersalah gitu ya. Ada orang yang suka simpen luka gitu, dieman-eman lukanya. Nah, iblis itu pakai ya, iblis itu punya cara yang sangat jitu untuk memakai luka, untuk memakai rasa bersalah, untuk memakai dosa yang kita lakukan itu untuk gini, membelenggu kita. Sehingga kita tidak akan bisa hidup seperti Paulus, seperti Timotius. Kayaknya aku gak bisa lepas dari masalah ini, dari dosa ini. Atau gimana sih caranya,
Bolak-balik tanya saya, gimana caranya pastor supaya hatiku ini lukanya itu hilang. Supaya aku tuh bisa membuang luka ini pastor. Gimana pastor caranya pastor? Saudara, itu masalah dan keputusan saudara sendiri. Saudara mau tanya Tuhan pun, Tuhan bilang ya kamu yang memutuskan. Saudara tanya Tuhan pun, Tuhan hilangkan lukaku, hilangkan rasa bersalahku, hilangkan supaya aku bisa enggak jatuh. Tuhan bilang, hey, kamu itu, manusia itu diciptakan Tuhan dengan kehendak bebas untuk memilih apakah mau simpen luka, apakah mau simpen rasa bersalah, apakah mau simpen masa lalu kamu bawa-bawa terus di pundakmu, atau kamu mau lepaskan. Tuhan bilang ekstrimnya ya saudara ya. Ya kalau kamu gak mau, aku pun gak bisa Tuhan bilang. Kalau kamu tidak mau menaruh beban yang kamu taruh di pundak ini ya. Kemana-mana kamu bawa, kemana-mana Anda bawa sampai bertahun-tahun ini ya membuat membungkuk. Tuhan bilang taruh itu lukanya ditaruh. Godaan-godaan itu dilepaskan. Ini bisa menjadi berhala saudara. Ini ya, beban ini tuh bisa menjadi berhala. Jangan berpikir berhala itu hanya hal yang enak-enak, hanya hal yang yang kemewahan lah, apalah, bukan. Tetapi beban ini, luka ini bisa menjadi berhala. Itu bisa kamu fokus aja kepada itu sehingga kan tadi di awal saya bilang, Tuhan menciptakan kita ini untuk satu tujuan. Nah itu enggak bisa, kita lakukan enggak bisa. Kita hanya berfokus pada beban yang ada di pundak kita ini terus. Kita enggak bisa jalan maju, kita taruh, kita enggak bisa lari. Nah itu tipu muslihat iblis saudara. Itu yang harus diwaspadai oleh orang percaya. Tuhan tahu semua orang punya masa lalu. Tuhan tahu semua orang punya beban. Tuhan tahu semua orang punya masalah termasuk Paulus dan Timotius. Timotius ini tadi saya sudah cerita kepada saudara masalahnya dia. 30-40 tahun harus memimpin orang-orang yang jenggotan, yang keminter, yang merasa tidak pernah salah. Itu yang harus dia pimpin saudara. Kota yang imoralitasnya luar biasa, kebejatannya luar biasa. Dia harus masuk ke lingkungan seperti itu. Jemaat yang ini ngomongnya ngalor ngidul, ngomongnya ngawur, ngajarin hal yang ngawur yang muncul dari antara jemaat, saling memfitnah satu dengan yang lain. Mengatakan nasihat-nasihat yang buruk satu dengan yang lain. Saudara, mengajarkan ajaran-ajaran yang palsu. Kondisi seperti itu yang dihadapi oleh si Timotius. Kalau Timotius tetap fokus pada hidupnya ya, aduh aku kok bebanku ini, wong aku aja ini enggak pede, ini aja belum kuselesaikan masalah aku enggak pede ini, aduh terus orang-orang Efesus kok ya bejatnya kayak gini, terus ini di antara jemaat ya kok pada tukaran sendiri, ini kok pada timbul pengajaran-pengajaran sesat. Enggak nyampe dia di usia 80 tahun tetap melayani Tuhan. Saudara, jangan mau ditipu oleh tipu muslihat iblis dengan berhala yang tidak kalah dahsyatnya dari mamon. Dengan berhala yang tidak kalah dahsyatnya dari harta, yaitu ini, guilt complex itu. Rasa bersalah, beban. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya katakan kepada kita semua, tapi saya kalau ada pertanyaan di antara saudara, tapi saya memulainya dengan kesalahan. Tapi saya startnya ini enggak benar. Kabar baik saudara, Paulus pun startnya enggak benar kok. Dia startnya di tengah jalan kan. Startnya di tengah jalan waktu dia ketemu Yesus di Damsik. Waktu Yesus melawat dia dan dia mengambil keputusan, aku harus menentukan tujuan hidupku dan bagaimana cara aku hidup. Enggak apa-apa saudara, enggak apa-apa. Start kita bisa salah,
Start kita bisa keliru. Tetapi keputusan aku harus, itu saya serahkan kepada kita semua jemaat Living Water. Saya tidak tergetar dengan gereja yang besar, gedung yang megah, tidak. Tapi saya tergetar kalau jemaat semua hidup seperti Paulus dan Timotius. Hidup memenangkan setiap masalah yang dihadapi. Hidup berlari dan tidak menengok ke belakang lagi. Ada satu ayat yang akan menutup firman Tuhan pada sore hari ini. Kita akan baca sama-sama saudara ya, dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Lagi pula kesulitan dan penderitaan kami tidaklah seberapa dan tidak akan berlangsung lama. Masa sulit yang pendek ini akan berakhir dengan berkat Allah yang melimpah ke atas kami untuk selama-lamanya. Jadi, kami tidak memperhatikan apa yang kami lihat sekarang, yaitu segala kesulitan di sekeliling kami. Tetapi kami mengharapkan kesukaan di surga yang belum kami lihat. Kesulitan-kesulitan akan segera berlalu, tetapi kesukaan yang akan datang kekal untuk selama-lamanya. Amin. Dunia ini tidak kekal, saudara. Kemewahan, sukacita yang ada di dunia ini tidak kekal, tapi sebaliknya, penderitaan, masalah, beban itu juga tidak kekal. Yang kekal apa? Yang belum kita lihat sekarang. Ya. Yang belum kita lihat sekarang. Mari kita kejar yang kekal di dalam hidup kita. Percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kalau kita berkata, I must, aku harus, Tuhan yang akan memberikan perlengkapan itu kepada kita. Senjatanya kepada kita, yaitu firman Tuhan. Kalau saudara nggak mengerti, kalau saudara pengen tahu lebih banyak, apa aja sih senjatanya ini? Tanya kepada mentor, tanya kepada gembala, tanya kepada orang yang lebih mengerti, supaya saudara tahu apa isi senjata yang Tuhan kasih untuk kita menghadapi kehidupan kita. Amin. Pujian yang tadi kita naikkan. Bisa dikeluarkan kata-katanya, Kak? Kata-kata di dalam pujian ini mengatakan, kita hidup ini karena percaya. Dan Tuhan yang berjanji kepada kita itu setia. Pengharapan selalu ada di dalam kita. Berikutnya, jangan menyerah saudara. Kalau saudara saat ini sedang ada dalam kesesakan, Paulus pun pernah, Timotius pun pernah. Jangan menyerah karena Tuhan yang menciptakan kita dan hidup kita ada di dalam genggamannya. Mari naikkan pujian ini dengan segenap hati kita saudara. Ku hidup karena percaya, Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah.
Jika ada kesesakan yang saat ini engkau rasakan, engkau berkata seperti Paulus, aku gak tahu Tuhan, apakah lebih baik bagiku bersama dengan engkau pergi dari dunia ini, ataukah aku masih harus tinggal Tuhan, karena aku sungguh-sungguh tidak punya kekuatan lagi, aku sungguh-sungguh merasa tidak mampu. Tuhan ingin berkata kepada kita sore hari ini, jangan menyerah, jangan menyerah. Jadikan aku sebagai tujuan di dalam hidupmu. Jadikan aku Allah sebagai tujuan di dalam hidupmu. Dan saat engkau meletakkan semua kesesakanmu, aku yang akan memberikan kelegaan kepadamu. Percaya kepadaku. Hiduplah karena percaya kepadaku. Terus melakukan perbuatan yang baik terhadap pasanganmu, terhadap anak-anakmu, terhadap orang tuamu, terhadap rekan di kantormu, terhadap teman-teman di gereja. Terus lakukan perbuatan baik karena tidak ada yang kekal. Semua yang ada di dunia ini fana. Tetapi saat engkau ada di dunia ini, masih ada tugas yang harus engkau lakukan. Masih ada tugas yang kuberi kepadamu untuk engkau selesaikan. Berbuat baik kepada siapapun. Berbuat baik. Mengampuni. Melayani. Memaafkan. Menolong. Melepaskan dosa. Berbuat baik kepada siapapun. Dan Tuhan akan memberi kekuatan kepadamu. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita naikkan pujian ini dengan segenap hati kita. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Jangan menyerah. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Sebab kita punya Allah yang besar, Allah pencipta langit dan bumi. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi
Biarlah firman ini menjadi rema di dalam setiap hidup jemaat-Mu Tuhan. Seperti Paulus, seperti Timotius itu yang menjadi bagian dari jemaat Living Water. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu hamba berdoa, haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jadilah engkau orang percaya yang mengandalkan Tuhan dalam kehidupanmu. Karena Tuhan akan membuat engkau seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Engkau tidak pernah takut tahun-tahun kering. Engkau tidak pernah takut masa-masa sukar. Karena apapun yang diperbuat oleh tanganmu, Tuhan akan buat berhasil. Engkau akan terus naik dan tidak turun. Engkau jadi kepala dan bukan jadi ekor. Surga terbuka, dibukakannya tingkap-tingkap di langit. Dicurahkannya berkat bagi setiap engkau. Apa yang dicari oleh bangsa-bangsa di dunia, hal apa yang dimakan, hal yang diminum, hal yang dipakai, Bapamu yang di surga tahu bahwa engkau pun memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Pada akhirnya Tuhan, hanya bagimulah segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan. Dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Pulanglah ke rumahmu masing-masing dengan membawa berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Roh Kudus menyertai engkau mulai sekarang ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, orang percaya katakan bersama-sama, amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Kaulah segalanya, segalanya. Sebab tanganmu takkan pernah melepaskanku. Kaulah segalanya, segalanya. Kebaikan kemurahan-Mu menyertaiku. Kebaikan kemurahan-Mu menyertaiku. Kebaikan kemurahan-Mu menyertaiku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk setiap kebaikan dan kemurahan-Mu. Haleluya.